Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah dunia yang penuh kejahatan, tentu tidak mudah untuk berbuat baik. Kita akan mudah kecil hati ketika diabaikan. Kita gampang hilang semangat ketika tidak sesuai harapan. Kita bersungut-sungut ketika keadaan sulit, bahkan menyerah karena lelah dan putus asa. Namun orang percaya dalam keadaan sulit sekalipun dikatakan untuk janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Suatu hari rumah keluarga sederhana diketok. Anak perempuannya membukakan pintu dan melihat seorang anak laki-laki meminta air untuk minum. Anak perempuan ini bukan membawakan air minum tetapi membawakan segelas susu. Anak laki-laki itu meminum susu tersebut dengan semangat dan kemudian bertanya berapa harga susu tersebut. Anak perempuan ini tersenyum dan menjawab, susu ini gratis. 20 tahun kemudian perempuan itu didiagnosa mengalami sakit kronis. Dokter di kota itu menyerah dan merekomendasikannya ke rumah sakit yang lebih besar di kota lain untuk dapat dioperasi. Keluarga perempuan itu membawanya ke kota tersebut untuk dapat dioperasi supaya sembuh. Namun biayanya tidak sedikit, tapi keluarga berupaya agar perempuan itu dapat segera dioperasi dan setelah dioperasi dia diperkenankan pulang. Ketika keluarga hendak membayar tagihan rumah sakit yang tidak sedikit itu, mereka bukannya menerima struk pembayaran, mereka malah mendapat secari kertas dengan pesan telah dibayar lunas dengan secangkir susu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah gagal menepati setiap janjinya. Orang yang menabur akan menuai pada waktunya. Perbuatan baik yang mungkin kita anggap remeh pun tidak pernah terlewatkan oleh Tuhan dan akan menuai pada waktunya. Jika kita berbuat baik, suatu hari kebaikan itu entah bagaimana akan kembali kepada kita. Ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, perbuatan baik kita dapat membawa orang kepada pertolongan dan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Perbuatan baik kita dapat membawa orang kepada pertobatan. Perbuatan baik kita dapat memulihkan keluarga kenalan kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan tawar hati, walau kadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau yang tidak pantas kita dapatkan. Jangan berhenti berbuat baik meskipun kadang keadaan kita tidak terlalu baik, karena ada kalanya kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada anugerah Tuhan, mari tidak jemu berbuat baik. Jangan menahan diri untuk melakukan kebaikan, karena Tuhan juga selalu baik kepada kita dan Ia ingin kita juga baik kepada semua orang. Jika kita masih punya kesehatan, punya kecukupan atau kelimpahan, punya kekuatan, punya waktu, itu artinya kita masih punya kesempatan. Maka mari berbuat baik kepada semua orang. Perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan hari ini? Firman Tuhan berkata dalam 3 Yohanes 11b, dikatakan barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami Tuhan untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tolong kami Bapa dalam keadaan yang tidak mudah sekalipun, dalam hal-hal yang sulit sekalipun, kami terus rindu Tuhan, kami mampu untuk berbuat baik. Karena itu yang Tuhan rindukan dan Tuhan kehendaki bisa kami lakukan sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Tolong kami Tuhan menjalani kehidupan hari ini, biarlah perbuatan baik kami bisa memberkati orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu baik kepada kita. Yuk, kita juga tidak jemu berbuat baik kepada semua orang. Tuhan berkati.